Yang menurutmu temenmu, yang menurutmu saudaramu, yang menurutmu semua yang ini belum tentu semua itu support kamu. Yang bisa support kamu adalah diri kamu sendiri. Yang kamu bisa harapin adalah diri kamu sendiri. Kalau diri aku udah capek, udah nggak ada lagi yang bisa support aku. Aku pernah kayak kemarin tuh drop banget aku, Ya aku tahu itu. drop banget kayak Hmm. aku mesti apa gitu. Tapi kamu pernah dengar nggak kalau tidak ada tempat untuk bersandar masih ada lantai untuk bersujud? Tahu? Nah, dari situ kan aku mau kamu ada jalan. Aku itu juga pernah gini, mikir kayak gini. Ini agak sedikit ini sih, apa namanya? Ini udah on ya? Udah on ya? Ya gak apa-apa lah. Jadi yang teman kita itu belum Hmm. tentu teman kita. Hmm. Yang saudara kita itu bener-bener saudara ya ini. Belum tentu juga support kita. Hmm. Pasangan kita pun yang bener-bener pasangan belum tentu support kita. Bahkan orang yang sering ketemu kita itu pun juga belum tentu bisa support kita, Re. Hmm. Karena aku sadar itu akan kayak gini. Kayak momen aku eh simpelnya gini lah. Aku kemarin ulang tahun lah. Hmm. Simpelnya itu yang aku kemarin ulang tahun. Ini teman-teman yang aku lihat apa namanya di kantor yang aku jarang ketemu. Hmm. Terus kemudian eh apa ya aku ngomongnya itu aku yang ngeliat orang-orang lihat mereka lah. Lo kalau melihat teman-teman di sana kan Hmm. anak-anaknya kan yo disensor aja. Breng wis Hmm. wis gambe anu. Hmm. Tapi mereka malah yang lebih ingat gitu loh. Mereka yang lebih ingat. Hmm. Tahu. Ya kan story-storyku dan lain Bener-bener. sebagainya. Hmm. Itu aku sampai gini. Ya terus teman-teman yang tiap hari aku ketemu terus Hmm. saudara-saudaraku itu malah nggak ada pak. Pertama kali sih ngucapin itu malah ibunya Wulan, calon mertuaku. Hmm. Terus kemudian apa namanya ibuku sendiri. Habis itu full timku di kantor. Gila kan gitu. Aku ngeliat berarti temen yang selama ini aku anggap temen gitu ya belum tentu temen semua gitu. Habis itu keluar baru mereka ting 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 masuk Ya gitu. mungkin karena nggak tahu kali kak kamu ulang tahun. Kayak aku kan, aku nggak ngerti kan kamu ulang tahun kan. Aku kan Iya. ngucapin. Kan aku kan nggak tahu. Iya Aku emang cuma ada yang nggak tahu. Memang eh, kalau kamu kan udah baru-baru ini kan, baru terus aku kan baru juga jarang lihat Heeh. postingnya Maksudku dia. dari itu aja kita udah ngelihat orang yang kita anggap teman, Hmm. orang yang kita apa namanya, ya teman dekat dan kita sering ketemu juga Hmm. itu kadang mengabaikan itu semua kayak kita nggak penting gitu menurut dia. Bisa jadi kayak gitu. Oke, berarti menurut kamu sebegitu penting ya untuk apa ya? Bukan respon sih kayak em sih, Rasa respect iya rasa respect. Jadi itu misal rasa respect itu kan artinya menghargai ya, ya kan? hmm, Menghargai baik besar atau kecil lah itu hmm, intinya. Ya dari itu semua kan kita bisa ngelihat bahwasannya poin penting kita atau personality kita di mata mereka itu seperti apa gitu kan. seberapa pentingkah kamu di Suatu eh, tempat itu heeh. gitu loh ya kan, Hmm, ya kan kalau menurutku sih gitu kalau aku sih karena kita diingat gitu. I remember hal kecil itu kayak ya ngena gitu menurut loh. kamu penting gitu ya. Menurutmu penting nggak coba Kalau teman-temanmu bisa ingat kalau hal-hal aku kecil ya, dari kamu? kalau aku hal-hal kecil gitu enggak sih, Nggak begitu. nggak begitu penting menurut aku, buat aku ya. Hmm, hmm, Karena satu memang aku misal kayak ulang tahun hmm, hmm. itu aku nggak Ya begitu, whatever lah gitu. iya kayak Awalnya aku dulu mau juga gitu. mau inget alhamdulillah gak ya wes, oh, it's okay Nah gitu. awalnya aku dulu juga kayak gitu, tapi setelah aku di apa namanya kantor itu Hmm. aku ngerasa di situ I have family, ya kan, yang bukan keluargaku langsung, yang bukan Hmm. saudaraku langsung, tapi mereka juga ingat hal-hal kecil gitu. Mereka yo mainnya kayak gitu dan lain sebagainya Hmm. ya kan. Tapi rasa menghargai itu loh yang aku walaupun satu dua mereka terpaksa atau gimana, at least no problem. Yang But penting dia nggak tahu gitu loh. Dia tahu terus kemudian dia ini ya buatku
Ya aku merasa respect aja karena selama ini kalau misalkan kayak gitu dulu-dulunya sebelum aku masuk di situ, ya itu kayak kamu yang whatever lah. Aku ngerayain sendiri di Jogja, aku menghilang terus ini apa sih pentingnya buat mereka wong ini kelahiranku sendiri. Ya kayak gitu kan. Aku mikir kayak gitu. Tapi di situ oh ternyata momennya ini seru ya kalau misalkan ini ada orang-orang yang ini. Jadi aku ngerasanya kayak gitu jadinya gitu. Terus hal kecil lagi. Aku kan apa paling anti yang namanya ya karena aku muslim. Ya kan. Sampai di momen kita liburan di Bali kemarin, aku tahu kan. Liburan di Bali kemarin. Mereka itu nungguin aku makan, nungguin makananku. Yang aku pesen ayam di Gojek itu datang untuk mereka makan. Padahal makanan mereka udah datang. Babi kan banyak di Bali. Mereka nungguin itu. Jadi serespek itu gitu loh. Jadi mendahulukan kamu dulu. Ya kita bersama-sama intinya gitu loh. Mendahulukan apa yang makanan kamu pesen tadi. Jadi mereka makan itu dulu baru mereka Enggak, mereka juga pesen babi. Pesanan mereka itu udah datang, Rey. Tapi pesananku kan belum datang. Jarak ayam itu jauh gitu loh. Jadi pas datang itu baru mereka ayo makan bareng gitu. Ya aku ngerasa serespek itu gitu. Kayak kamu dihargai banget. Nah itu kedua, kita kan toleransi agama nih. Toleransi agama nih. Aku sempat main ke tempat salah satu dari mereka lah. Agama ini kan beda nih. Dia ngomong, Feb kalau mau sholat udah tak siapin gitu. Nah aku ngeliat, loh kenapa harus di situ bro? Di situ dia bilang gitu. Kalau kamu di situ gitu. Serespek itu lah anjir gitu. Jadi aku kayak ngerasa tertampar sendiri karena aku ngerasa kalau aku sama mereka nggak begitu ngeh sampai sedetail itu. Bahkan ibadahnya mereka aja aku nggak begitu tahu gitu. Gitu. Jadi ya itu dari aku ngerasa kayak ya kan banyak orang yang tanya kenapa lo kamu udah punya usaha tapi kamu kok nggak keluar dari kerjaanmu, kok kamu tetap ikut orang, gak cukup tak inimu. Ya kalau aku bilang nggak cukup semua orang pasti bilang nggak cukup, nggak ada pernah cukupnya ada manusia puasnya. Itu nggak akan ada puasnya. Ya kan kita ngomongnya orang ya kan koruptor itu nggak pernah cukup pak. Iya dong, kalau ditanya kita sebagai manusia aja, kita sebagai manusia nih yang normalisasi kalau kita ditanya pendapatan kita cukup ya, kalau kita pengen yang lebih banyak ya mau gimana lagi. Koruptor aja yang udah 300 triliun ada yang 1 billion kurang. Ya kan masih ada yang kurang. Nah kalau gitu tapi rasa menghargai dan kita ditempatkan yang baik di suatu perusahaan, dihargai dan semuanya disupport ya kan, itu nggak semua. Karena aku pernah ngerasain di fase mana perusahaanku yang lama yang aku pernah ikut lama, aku mengabdi waduh sendiko dawu lah opo jarene lah whatever itu semua tak lakoni lah intinya kayak gitu. Mau suruh berangkat pagi pulang malam tak lakoni lah, gaji UMK dan lain sebagainya. Oke. Tapi rasa menghargainya jauh lebih besar di sini pak, yang notabene orang-orang tanda kutipnya gak yang baik ya nggak baik, tapi yang nggak baik itu ternyata bisa lebih menghargai kita loh. Loh justru memang yang kayak gitu. Nah, yang kelihatannya emang bener-bener welek lah pokoknya, tapi mereka yang lebih lembut hatinya. Iya. Itu. Karena mereka itu mungkin merasakan apa yang kita rasakan. Iya enggak sih? Mereka terbuang. Ya kan? Itu. Dari sisi itu. Iya enggak sih? Bener. Karena mereka ya itu merasakan apa yang kita rasakan, akhirnya dia respect sama orang itu tadi. Kayak misal nih aku juga punya temen ya. Dia yang di tempat lu lah. Orangnya kan notabene kan pandangannya kan wis pasti buruk lah. Bener gak sih? Tapi enggak sama begitu. Nah, di tempat itu. Aku kan kamu bilang kan itu justru gini. Enggak juga. Justru kalau di tempat aku yang mulutnya jelek pun itu juga malah bikin down kita juga. Ada gitu. Jadi ya nggak semua. Jadi tinggal lingkungannya aja. Tinggal lingkungannya kalau dan memang, ya apa kita membawa diri kan. Kalau gitu loh. Kalau memang apa ya? Kayak temen aku tuh anaknya diem kan. Terus gak ada yang ngajak ngobrol. Aku berusaha kayak yuk ngobrol yuk apa beli makan apa. Jadi di sana itu kayak apa ya, kayak geng-gengan gitu. Jadi aku ngerasain apa yang dia rasain, kan nggak enak tuh kak kalau nggak punya teman. Walaupun aku memang dasarnya anaknya nggak suka yang menggerombol. Lo nggak suka apa jenenge jadi satu geng dan lain sebagainya. Lebih baik menyendiri sendiri, gitu. Personal gitu. Kayak kita aja nih ngobrol nih, ya kan? Kamu sama aku bisa ngobrolin dia. Terus nanti
kalau kamu nggak sama aku, kamu lagi sama dia, kamu bisa loh ngobrolin aku, kayak ngomongin aku di blognya kan. Jadi itulah aku nggak seberapa suka. Jadi kalau di tongkrongan itu siapa yang nggak hadir ya itu yang diobrolin. Jadi aku kalau masalah hal kecil kayak gitu aku nggak ini. Nah makanya aku tadi bilang, yang menurutmu temenmu, yang menurutmu saudaramu, yang menurutmu semua yang ini belum tentu semua itu support kamu. Yang bisa support kamu adalah diri kamu sendiri. Yang kamu bisa harapin adalah diri kamu sendiri. Kalau diri aku udah capek, udah nggak ada lagi yang bisa support aku. Aku pernah kayak kemarin tuh drop banget aku. Ya aku tahu itu. Drop banget kayak aku mesti apa gitu. Tapi kamu pernah dengar nggak kalau tidak ada tempat untuk bersandar masih ada lantai untuk bersujud? Tahu. Nah dari situ kan kamu ada jalan. Nah, besok ketemu aku, besok ketemu orang-orang itu semua dari doa-doamu loh. Nah kemungkinan aku nggak tahu ya, karena dengan aku ketemu sama yang ini, aku tuh sempat mikir gini, ini apa karena memang dari doa-doaku yang kemarin, ya kan? Memang kan kelihatannya kok egois ya, aku udah minta spesifikasinya kayak gini, dikasih lah sama Allah kan. Nah nih gue kasih nih orang yang sesuai apa yang kamu minta, apa yang kamu minta. Tapi aku dijauhkan sama yang ini, itu rasanya kayak loh kok gini sih, egois gak sih? Aku harus berdoa nih, sujud apa sholat ya normal sih kan ya, tapi kok aku kayak gak terima gitu kalau misalnya padahal sudah digantikan yang lebih baik. Padahal dijanjikan sama Allah sesuatu hal yang kita ikhlaskan pasti akan digantikan 2 kali lipat atau 4 kali lipat jauh lebih baik daripada apa yang kamu terima sebelumnya. Iya aku yakin, aku percaya itu kan kayak, tapi kok ada sedikit perasaan yang kayak kok gini sih berakhirnya gitu loh Kak, maksud aku kok berakhirnya kok kayak aku kesannya kayak nyakitin dia, nyakitin yang lama. Suatu hubungan yang dipaksakan itu semua tidak akan berjalan dengan baik. Iya dong. Iya dong. Tapi dari akhir-akhir itu aku udah bilang kalau ya udahlah kita selesai aja. Tapi momennya masih belum pas. Kok iya momennya aku kenal yang baru ini, jadi kesannya kayak aku nyakitin. Iya nggak sih? Iya sih, karena suatu kesan itu akan berbeda pada saat momennya juga berbeda kan, kayak gitu. Jadi aku ngomongnya ya pas momennya aja yang beda. Tapi kan pada intinya dengan case ini kalian bisa berpisah. Ya walaupun entah siapa yang tersakiti pasti dua hubungan kayak gitu. Pernah dengar nggak? Aku pernah bahas ini di podcastku yang sebelumnya sama Sevina kayaknya. Pada saat kita bertemu sama seseorang itu ada 2 kemungkinan. Kita yang mengubah hidupnya atau dia yang mengubah hidup kita. Iya kan? Maksudnya itu gimana tuh? Ya ini tak jelasin. Pada saat ketemu seseorang pasti ada 2 kemungkinan. Kita yang diubah hidupnya atau dia yang kita ubah hidupnya. Kita yang terbawa oleh apa yang dia ajarkan atau kita yang mengajarkan dia untuk kita bawa dengan arah kita, kayak gitu loh. Kalau kamu lihat aku selama Mayang itu gimana? Ya kamu yang kebawa dia, iya kan? Karaktermu jadi hilang. Sebenarnya suatu pasangan itu nggak boleh salah satu itu ada yang hilang, tapi salah satu harus mengisi. Aku belum pernah ceritakan deh kamu kalau misalkan aku pernah jalanin hubungan jauh lebih lama daripada kamu. 5 tahun 6 tahun lah. Dan case-nya selesai ya memang hubungan itu nggak baik. Dan ibuku udah pernah ngomong sama aku. Nah dengan kamu berhubungan 5 tahun terus selesai itu gimana rasanya? Kayak ya aku nggak terima juga sebenarnya. Tapi kalau mau tak terusin ini nggak akan ada habisnya. Terus kamu merasa yang sekarang ini jauh lebih baik? Harusnya. Dan aku ngerasa pun sama memang. Setiap kita mengikhlaskan sesuatu hal yang menurut kita itu kita itu berharga, ya pasti akan digantikan dengan jauh yang lebih berharga lagi. Aku percaya itu. Dan buktinya diberikan yang sama seperti apa yang aku inginkan. Dia jauh lebih muda tapi bisa ngerti aku daripada aku memikirkan yang sebelumnya jauh yang jauh selisih lebih tua yang cewek, tapi ternyata aku jauh yang ngomong malah. Nggak bisa karena kan memang perempuan walaupun sedewasa apapun tuh, setua apapun usianya, tetap aja dia tuh tetap maunya yang dimong gitu loh. Nah itu dia. Karena kan kita perempuan itu ditakdirkan lembut hatinya. Nggak bisa kamu mau memaksakan seorang wanita untuk ya harus 2 arah ya. Misal nih pengen saling dimengerti, harus
dua arah itu tadi. Betul. Aku mengerti dia mengerti aku. Tapi misalnya cuma satu arah ya memang susah. Nah, itu Tapi dia. kan perempuan itu kan memang ditakdirkan menjadi tulang rusuk, ya nggak sih sebenarnya? Bukan jadi tulang punggung. Walaupun perempuan ini sekuat tapi banyak apapun, cewek-cewek sekarang jadi tulang punggung. iya, jadi tulang punggung iya. Tapi mereka tuh bakal Kayak kamu jadi tulang punggung. bakal meneteskan air mata itu di malam hari. Iya loh. Sedih banget. Oh sedih banget. Mereka tuh kalau di luar kok kayak aneh, tangguh gitu, nggak apa-apa, kuat kok. Tapi begitu udah masuk kamar, udah kayak menatap dinding-dinding kayak kok berat ya. Pasti kayak gitu. Rasanya kayak. Tapi bukannya kalau misalkan sesuatu yang berat itu kita pikirkan akan bertambah berat. Ya makanya aku sekarang kalau misal lagi down, aku nggak mau di rumah sendiri. Ya itu yang lebih baik. Aku harus keluar karena apa? Semakin aku di dalam kamar, semakin pikiranku kemana-mana. Betul. Malah nanti harusnya kamu udah sadar itu dari dulu. Dari dulu kan kamu hilang kan pada saat kamu ada masalah, WA kamu uninstall. Aku kayak Seno nyari nggak bisa. Terus aku iya dari sebuah masalah itu dan kamu pengen menyendiri. Dan itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Itu cuma menyelesaikan apa yang jadi diri kamu kan. Apa yang ada di diri kamu kan. Tapi nggak menyelesaikan problematika yang enggak. Nah itu dia. Cuman masalah apa? Sampai kapan lari dari sebuah masalah itu? Sesaat amarahku misal sedihku itu cuma itu toh. Tapi masalahnya ini masih ada. Dan sampai kapan pun tetap berjalan. Nah sekarang aku kalau ada masalah ya aku ya udah aku harus keluar dari tempat itu. Aku harus berpikir oh ini nggak bisa kayak gini. Makanya aku udah kayak ya udah. Ya, aku pernah ngobrol sama Seno. Itu lucu pada saat kamu ngilang. Jadi gini, aku ngobrol sama dia, gak apa-apa kok Feb, tenang aja. Kita perlu ke sana nggak gitu. Jadi aku itu panik kalau Seno itu suwantai dia. Aku udah kenal dia dari dulu kok. Aku wis nyuwantai lah intinya gitu. Jadi kayak ya wis dia tenang lah intinya kayak gitu. Terus habis itu tak tanya lagi kan dia. Ya apa ini? Kita gini. Udah gini Feb, dia bakal kembali normal nanti kalau masalah dia sendiri dengan pribadinya udah selesai gitu. Terus kalau kita ke sana gimana? Dia sebenarnya nanti sih. Dan dia cuma jawab dia paling di apartemen dan dia sendiri. Ayo kita ke sana aku gitu. Nggak akan dibukain gitu. Jadi aku cuma bertengkar sama Seno. Iya. Tapi emang aku kayak gitu. Jadi gini. Pernah dia nyamperin? Pernah nyamperin. Nggak mau bukain. Dan aku nggak mau bukain. pernah kayak gitu. Makanya dia. Berapa kali dia nyamperin? Oh enggak, cuma sekali karena dia. Dan itu kapok kayak dia. Iya, karena dia udah bisa ngebaca aku. Oh ini anak kalau lagi bad mood, lagi sebel. Gak bisa diganggu. Tapi sekarang menurut aku lebih better kayak aku kalau bad mood atau marah aku nangis doang. Tapi aku masih bisa komunikasi sama orang sekarang. Nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan aku bener-bener wis di kamar lampu mati, wis handphone tak matikan. Bener-bener nggak mau diganggu. Tapi kalau aku kayak gitu terus, ya bener kamu bilang kan, masalahnya nggak akan pernah selesai. Aku hanya menyelesaikan pada diri kamu sendiri. Nggak akan ada kemajuan. Oh masalahnya ini terpecahkan harus kayak gini enggak. Dan pada saat kamu mengurung diri, kamu nggak akan dapat include tambahan untuk memecahkan sebuah masalah itu. Tapi menurut kamu nih, misal seseorang ini dia benar-benar punya masalah besar, terus nggak mau ketemu sama orang, dia maunya sendiri. Menurut kamu lebih baik mendengarkan isi hatinya dia, atau kamu membiarkan dia sendiri? Dari sisi psikolog atau dari sisi psikolog aja dulu. Kalau dari sisi psikolog sebenarnya itu nggak boleh. Yang mana? Mengurung diri itu nggak boleh sebenarnya kan. Jadi ya kalau misalkan bisa kita temuin. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa temuin, ya kita nggak perlu temuin. Sesimpel itu sebenarnya. Kadang kan seseorang itu pengennya ada yang didengar dan ingin diberikan saran atau ya biarin aja kayak gitu. Kan ada orang kayak gitu. Betul. Ada yang pengen dia menyelesaikan diri sendiri dengan santai dan dengan dirinya pribadi. Tapi ada juga yang dia itu memang ya wes pengen ada temen buat mereka deep talk. Kan ada kayak gitu. Nah, tapi kalau aku sekarang yes, yang penting aku keluar ada teman. Cukup kamu dengerin aja. Semisal kalau aku membutuhkan saran ataupun kritikan, aku pasti kayak apa saran dari kamu. Aku pasti kayak gitu.
apa solusinya gitu. Apa solusinya. Oke. Jadi ya aku sekarang lebih apa namanya Kak, let it flow, kayak ngikutin ya alur, random gitu aja wes, ngalir gitu pokoknya aja. tahun ini harapanku begitu besar, Allah kabulkan alhamdulillah, kalau enggak ya tetap berusaha bisa mungkin. Nggak mau yang muluk-muluk aku harus enggak. Ya betul, capek. don't be expect terlalu berlebih pokoknya. Itu aku bakal sakit sendiri. Cuman pengen ya satu senyuman dari anakku yang bilang ini mamaku. Nice. Aku pengen dia keren. Aku nggak peduli orang ngomong apa, yang penting anakku bilang ini loh mamaku. Dia hebat. Betul. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa, I don't care. Yes. Karena anakku lah yang lebih berharga daripada orang-orang di luar sana. Ya karena kamu yang tahu itu semua kok. Karena kan mereka cuman kritik dan saran tapi nggak ada sumbang tindih ke kita buat apa? Iya makanya malah bikin capek aja. Aku sekarang ya berusaha untuk anakku. Nah makanya aku bikin ini tiba-tiba deep talk ini tadi. Karena sesuatu hal yang di luar podcast ini ya, kita ngomong podcast Relung Hati, itu akan lebih enak kita ngobrolnya. Aku pengen balik kok kayak dulu aku sharing-sharing coach and counseling sama banyak orang. Bener, aku pengen ngajak anakku ke sini. Aku pengen tahu kan kadang kan gini Kak, aku itu sama anakku tuh juga bukan sing walaupun kita jauh. Tapi aku tetap kayak kakak ada masalah apa gitu. Cuman kan namanya anak kecil ya. Misal dia ngobrol sama ibunya mungkin nggak enak gitu ya. Nggak enjoy apa gimana. Aku mikir. Tapi anakmu introvert nggak sih? Kalau awal ketemu itu masih malu ya, biasa wajar kan. Tapi nanti kalau udah lama, pasti dia nanya ini nanya itu, kak ini apa kayak gitu. Kayak rasa ingin tahunya itu tinggi dia. Jadi aku pengen ngajak ke sini tuh biar kamu bisa nanya ke dia gitu loh. Apa sih? Boleh kayak seru itu. Boleh. Kayak unek-uneknya apa sih selama ini. Kadang kan boleh. Mungkin seru dia itu kayaknya. Mungkin dia nggak mau mengungkapkan ke aku karena takut aku kepikiran. Kemarin aku, kak kamu punya unek-unek gak buat mami? Dia bilang enggak. Enggaknya tuh kayak berat gitu kan ya. Aku tahu sih mungkin satu ya, waktu. Waktu kan kurang. Pasti kalau itu. Tapi kalau dia diajak ngobrol sendiri itu kamu bakal terharu banget beneran. Iya ya, makanya biar dia di sini, nanti aku di luar. Jadi kan susah gitu, tetap ada kamu soalnya. Dan bisa. Dia belum apa namanya? Belum kenal jauh sama aku soalnya. He is don't trust me. Tapi lebih dibikin kayak happy aja dulu gitu. Nah, ya. Betul. Ya semoga mau ya dia. Pastinya mau. Oke, udah sampai sini dulu teman-teman. Lanjut ke deep talk berikutnya ya. Keep silent. Sebenarnya keep silent kan.